Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Solar Stars season 3 episode 166, yang dimana di sini setelah pertarungan Lufeng yang hampir aja Lufeng ini mau dibunuh sama salah satu mata-mata dari klan serangga ya, yang ternyata kekuatan atau rananya lebih besar di atas Lufeng. Nah, untungnya di sini Lufeng punya monster, kan jarang banget ya Lufeng ngeluarin monster behemothnya kalau nggak ngelawan musuh-musuh yang emang di atas dia. Kekuatannya emang udah sulit buat dilawan. Nah, di sini muncul nih behemothnya nih dengan kekuatan penuhnya ya kan, padahal dengan jurus barunya aja masih agak sedikit susah untuk ngebunuh si mata-mata ini ya. Mungkin rananya udah di atas dia juga, bayangin aja guys, hampir aja dia dilelehkan. Jadi elemennya itu lebih ke api ya kekuatannya. Kalau gue lihat lava, beda sama Lufeng itu lebih ke mental gitu. Nah, di sini bakal gue kira itu bakalan selesai gitu aja ya kan, sama pertarungan karena ada yang mati dan si penanggung jawab yang di tempat tersebut mau kayak bertanggung jawab juga, terus juga mungkin ngelindungi Lufeng, tapi ternyata malah di sini makin panjang ya kan. Makin panjangnya mungkin karena yang pertama, alasannya kenapa Lufeng bisa ngalahin atau ngebunuh si mata-mata itu, padahal mata-mata itu yang tersebut itu rananya udah di atas Lufeng. Itu yang dicurigain satu ya. Yang kedua, takutnya si Lufeng ini jadi mata-mata juga, padahal mah kayaknya sih ini ada sedikit problem ya dari si interogasi. Nah, interogasinya juga latar belakangnya juga bukan kaleng-kaleng guys. Latar belakangnya juga mungkin hampir sekuat kayak perusahaan virtual Lufeng. Makanya Lufeng nggak dihormatin gitu ya, dibodoh amatin sama raja apa namanya, Silin apa ya pokoknya gue lupa. Nah, di sini dia ada interogasi nih, tapi interogasinya kayak menyudutkan gitu biar si Lufeng ini jadi tersangka. Kayaknya takutnya nih si raja ini nih yang interogasi dia itu salah satu pihak dari klan serangga ya. Kita nggak tahu nih ya, soalnya di sini baru-baru datang dia udah kayak nggak percaya sama Lufeng, kayak kesel ya. Mau dia tahu muridnya si siapa tuh namanya, tetapnya dia nggak peduli. Nah, berarti otoritas dia ini, kekuatan dia ini hampir setara sama perusahaan virtual atau mungkin di atasnya, karena kan diceritain juga tuh sama penanggung jawab tempat itu ya, kalau di raja yang interogasi ini itu bukan orang sembarangan. Nah, makanya di sini Lufeng mau nggak mau kayak harus jujur ya, harus kayak ngeluarin identitasnya yang dia itu salah satu murid siapa sih gurunya Hobao atau apa tuh ya, gue lupa, biar disangka dia ini punya pendukung yang kuat ya kan. Kalau dia nggak kayak gitu bakal dicurigain guys, senjatanya dari mana, kok bisa ngebunuh orang yang dari kekuatan di atasnya. Nantinya behemoth juga bakal dicek kan, kalau sampai ketahuan dia punya behemoth, wow, bisa-bisa dia dalam bahaya guys. Semua orang-orang terpengaruh, orang-orang kuat mau ngambil tuh motor behemoth. Hebatnya ya mau kayak Lufeng aja gitu, punya jiwa ya kan, jiwanya bisa ditukar ke monster behemoth yang sebenarnya behemoth ini lebih panjang umur ya kan, umurnya pertama, apalagi Lufeng juga bisa. Jadi mau ranah lu ibarat cuman ranah tubuh yang fisiknya ya, manusianya ranah paling lemah ya, tetap aja gitu. Maksudnya kalau sistem kultivasi kan, kalau rananya semakin kuat berarti umurnya semakin panjang guys ya, dan proses menuanya agak lama. Nah, beda cerita kalau di Lufeng. Kalau di Lufeng ini karena jiwanya itu udah masuk ke tubuh behemoth ya, meskipun behemothnya paling lama pun umurnya hidupnya bakal lebih panjang, mungkin entah beberapa kali lipat dari umur manusia ya kan, kita nggak tahu. Nah, apalagi jadi
yang lain ibadah kultivasinya udah tinggi meskipun Lufeng udah rendah, ya tetap guys umurnya lebih panjang si Lufeng karena dia itu berbentuk monster behemoth yang emang rasnya itu ras yang hidup lama beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun mungkin, ya kan, makanya disebut ras salah satu. Gue nggak tahu apakah behemoth ras terkuatnya atau salah satu aja ya, belum diceritain juga ya, baru diliatin juga monster-monster yang lainnya seperti kayak kemarin tuh yang kerbau. Nah kita lanjut lagi guys. Di sini sepertinya si Lufeng nggak akan dilepasin begitu aja, meskipun dia udah ngaku kayak ini murid ini nih, dan senjata ini, dan punya kapal ini, dan ini ada peninggalan dari guru-gurunya ya. Dan gue juga penasaran sih, di sini kan Lufeng nyebutin yang gurunya dia tuh yang baru, tapi si raja ini nggak kuat. Berarti kalau menurut gua gurunya Lufeng ini yang emang udah mati itu ya, ibaratnya dia kan sebagai penerusnya dari grup atau klannya, jadi kayak warisan lah untuk gurunya meskipun nggak secara langsung. Jadi menurut gue sih yang gurunya si Lufeng itu ya, yang udah mati itu majikannya si Ai itu, kalau menurut gue mungkin sangat kuat, tapi untuk disejajarin sama raja-raja yang ada di galaksi kayaknya nggak sebanding mungkin ya, makanya di sini mereka nggak kaget ya, mungkin mereka kenal kayak dia itu salah satu orang jenius yang nggak punya klan atau apa ya. Soalnya tadi gue ekspresi pas gue nonton waktu itu, ekspresi Raja Zien apa Jilin itu kayak biasa aja gitu, kayak mungkin kebanyakan kayak gitu rananya. Mungkin dia itu bisa kuat di atas klan-klan kayak Nolan ya kan, klan apa tuh yang waktu itu ngeburu Lufeng yang pengen ngambil bumi ya. Nah itu bisa dibilang dia kuat di situ, cuman untuk sekarang kayaknya enggak. Jadi di sini gue sih punya prasangka, punya dua prediksi sih, antara saya raja ini emang punya hubungan sama klan serangga dan salah satu yang dibunuh itu ya, kita nggak tahu juga karena sekarang mata-mata klan serangga udah di mana-mana guys, di bumi aja pun udah mulai ada ya, baru sih kayaknya dia baru masuk tuh. Nah takutnya, untungnya di sini Lufeng itu umurnya panjang dan selalu ngawasin bumi serta banyak teman-teman dia, mungkin dia bakalan ngasih klon dia satu di bumi untuk ngawasin. Takut ada orang-orang yang emang tapi untuk ngambil bumi tuh nggak mungkin, yang mungkin yang ngancurin iya ya, kalau ternyata dia bukan orang galaksi gitu, kayak klan-klan asing ya kan, klan dari serangga. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa di IG gue, nanti gue masuk ke grup. Oke, di situ juga gue ngajarin gimana caranya bisa menghasilkan uang dari skill ini guys. Bisa kerja freelance, remote, kerja di kantor juga bisa. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.